Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikir Muzakir, Bastiawan dengan NPM 102211124 dari kelas Jadi Akuntansi. Sini saya akan memaparkan terkait materi yang sudah didapatkan selama kurang lebih 6 pertemuan ke belakang pada mata kuliah Pendidikan Agama. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dengan dosen mampu, Bapak Richard Miko. Terkait bahasan materi yang akan dipaparkan dalam video ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu ta'rifatul Quran atau mengenal Quran. Lalu yang kedua Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Dan yang ketiga Muqtada al-Iman bil Quran atau tuntunan iman kepada Al-Quran. Ta'rifatul Quran. Yang pertama terkait definisi Ta'rifatul Quran yaitu mengenal Al-Quran, di mana ini merupakan poin yang harus kita pahami, bagaimana kita memahami dan meyakini Al-Quran agar dapat kita jalankan, dan yang dimana itu akan dibahas pada bahasan selanjutnya. Terkait definisi Al-Quran, yang pertama yaitu mukjizat. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23, Hud 14 dan juga Al-Isra 18, yang intinya bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Muhammad agar dijadikannya petunjuk bagi umat manusia. Dan ini merupakan mukjizat di mana tidak dapat seorang pun membuat ayat-ayat seperti Al-Quran. Lalu disebutkan tadi bahwa Quran ini diturunkan ke dalam hati Muhammad dan diperkuat dalam Quran surat 26 ayat 192 sampai 194, di mana poin yang utama di ayat 194 dijelaskan bahwa Quran ini diturunkan ke dalam hati Muhammad, yang artinya ini menjadi sebuah keyakinan, bukan hanya sebuah pemahaman atau pengetahuan saja, tapi sudah menjadi keyakinan yang itu ditunjukkan oleh sikap Nabi Muhammad. Bahkan bisa dikatakan bahwa bisa disebut Muhammad mendapat julukan sebagai Al-Quran berjalan. Yang ketiga itu Al-Quran disampaikan secara mutawatir sehingga terpelihara masalahnya, yang dimana mutawatir ini bertahap sehingga perjalanan Al-Quran dari diturunkannya oleh Allah melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad diberikan sesuai dengan porsinya, sehingga terpelihara apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah dan diyakininya dalam hati Muhammad. Yang terakhir ialah membacanya adalah ibadah. Yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kalamullah atau perkataan Allah, sehingga apa-apa yang berada dalam Al-Quran itu merupakan salah satu upaya kita agar terlaksananya ibadah. Lalu pembahasan yang kedua yaitu terkait Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Terdapat 3 nama Al-Quran yang perlu kita ketahui atau yang pernah dibahas dalam kematerian-kematerian sebelumnya. Yang pertama itu Alkitab, atau diperkuat di Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fih, bahwa kitab di sini menunjukkan bahwa Al-Quran ini merupakan bacaan yang pertama. Seperti ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah, yaitu perintah untuk membaca, sehingga kitab ini sebagai bacaan bagi tahu buku atau bacaan bagi umat manusia. Yang kedua petunjuk, di mana hal ini tadi sama halnya diperkuat di Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan ditambah di Al-Baqarah ayat 185, yaitu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ibaratnya kita sebagai ciptaan maka diperlukannya petunjuk agar dapat melaksanakan apa-apa yang sudah menjadi ketentuan atau kewajiban kita sebagai makhluk yang diciptakan. Lalu yang ketiga yaitu rahmat. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 138, di mana Al-Quran ini menjadi rahmat yang Allah berikan kepada manusia agar manusia dapat bersyukur atau mensyukuri, sehingga mengetahui apa-apa yang sudah menjadi kewajibannya, sudah yang menjadi potensinya, dapat melaksanakan hidupnya sesuai dengan apa-apa yang telah diperintahkan. Lalu di samping adanya nama-nama Al-Quran, terdapat fungsi Al-Quran yang perlu kita pahami dan yakini. Yang pertama yaitu kitab berita dan kabar. Hal ini dijelaskan Al-Quran surat An-Naba ayat 1 dan 2 bahwa pada dasarnya Al-Quran ini merupakan berita atau
kabar besar yang diturunkan oleh Allah, di mana ini menjadi sumber atau menjadi ya salah satu sumber pemahaman bagi umat manusia agar dapat memahami kehidupannya dan bagaimana upaya dia untuk melaksanakan kehidupannya. Lalu yang kedua yaitu kitab hukum dan aturan. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 49 sampai 50 bahwa Al-Quran ini pada dasarnya menjadi bagaimana kita melaksanakan kehidupan agar sesuai dengan hukum dan aturan Allah. Maka sumber hukum dan aturan ini satu-satunya itu Al-Quran. Lalu yang ketiga itu kitab jihad, di mana jihad di sini mengarah kepada bagaimana kita berjuang dalam melaksanakan kehidupan kita, memperjuangkan apa-apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk agar dapat menegakkan kalimatullah di muka bumi. Lalu bahasan yang ketiga yaitu muqtada al-iman bil Quran. Sehingga setelah kita mengetahui apa itu Al-Quran, nama-nama Al-Quran dan fungsi Al-Quran, terdapat tuntunan atau tuntutan iman kepada Al-Quran. Sehingga ini merupakan output atau hal yang menjadi konsekuensi kita dalam mengimani Al-Quran. Yang pertama itu berhubungan erat dengan Al-Quran. Yang pertama, belajar dan mengajarkan serta membacanya. Sudah sepatutnya tadi disebutkan bahwa Al-Quran merupakan sebagai bacaan, sebagai kabar, maka upaya pertama yang akan harus kita lakukan yaitu membaca, memahami, belajar, dan mengajarkan. Sehingga tidak terputus di diri kita sendiri, tapi diberikan kepada orang lain. Yang kedua, memahami dan mentadabburi isinya. Tidak terlepas dari poin pertama, esensi dari belajar yaitu untuk memahami dan mentadabburi bahwa isi Al-Quran ini merupakan petunjuk bagaimana kita bisa melaksanakan atau menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Yang ketiga, maka output dari yang setelah kita pahami di poin pertama dan kedua yaitu upaya kita untuk melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran ini pada dasarnya berisi perintah, larangan, dan juga sejarah sebagai uswah atau tuntutan kita agar terhindarnya eh, dari golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah. Di sisi lain, tuntutan yang lain ialah mentarbiah diri kita dengan adanya Al-Quran. Pertama, bagaimana kita mentarbiahnya dengan menerima dan tunduk dengan hukum-hukumnya. Sudah semestinya apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami dalam Al-Quran sudah menjadi dasar bagi kita untuk menerima dan tunduk dengan hukum-hukumnya. Karena tadi pada dasarnya manusia adalah sebagai makhluk yang bergantung dan harus berserah diri kepada Sang Khalik. Maka upaya kita untuk berserah diri ialah menerima dan tunduk dengan hukum-hukumnya. Lalu yang kedua, menyeru orang kepadanya. Setelah kita mengetahui kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah dan manifestasikan dengan adanya Al-Quran, maka sudah sepatutnya kita mengajak kepada orang-orang lain agar bisa memahami terkait isi Al-Quran, esensi Al-Quran. Dan yang terakhir ialah menegakkannya di muka bumi. Ini merupakan upaya kita yang harus kita terus perjuangkan, bahwa esensinya dengan adanya kita hidup di dunia ini sebagai kewajiban kita sebagai makhluk ialah menegakkan apa-apa yang sudah menjadi perintah atau eh, yang sepatutnya kita jalankan, yaitu menegakkan Al-Quran di muka bumi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait kematerian Ta'rifatul Quran. Hal ini yang telah saya dapatkan juga di kematerian 1-6. Mungkin dicukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.